Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Jibril Zombie. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jadi di channel ini saya akan memberikan beberapa tutorial pengolahan data geofisika seperti seismik, geolistrik, mikrotremor maupun PLF. Nah, untuk pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana pengolahan data seismik. Nah, tetapi untuk tahap tutorial ini saya akan memberikan tutorial membuat model geologi dan mendapatkan data sintetik dari model geologi dengan hasil pengukuran itu berupa data seismik. Nah, software yang akan kita gunakan pada kali ini adalah yaitu software Tesseract. Nah, software ini dapat membantu kita membuat model geologi yang kita inginkan, dan juga dapat kita buat simulasi pengukuran seismik pada model geologi yang kita buat. Nah, untuk tampilan awal software Tesseract itu sendiri dapat dilihat pada layar ini. Ketika kita membuka pertama kali software Tesseract, akan muncul tabel kotak dialog option, di mana pada tahapan ini kita harus mengatur satuan parameter yang akan kita gunakan dalam model geologi kita. Nah, untuk panjangnya sendiri, satuannya itu kita buat dalam meter, kemudian time-nya kita buat dalam second, kemudian untuk density-nya satuannya itu kilogram per meter kubik, kemudian untuk velocity meter per second, kemudian untuk frekuensinya itu dalam bentuk hertz. Nah, setelah kita atur satuan dari parameter-parameter yang akan kita gunakan, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul kotak dialog framework. Di sini kita akan memberikan nama model geologi yang akan kita buat. Misal saya akan memberi nama tutor. Nah, untuk kotak region ini, di sini kita akan mengatur panjang sama kedalaman ataupun elevasi dari model geologi yang akan kita buat. Nah, untuk panjang lintasannya dimulai dari 0 ke kanan, kita buat panjang lintasannya itu 50 meter. Nah, kemudian untuk kedalamannya saya asumsikan kedalamannya itu sampai 50 meter. Untuk panjang ke kiri maupun elevasi topnya ini kita asumsikan 0 saja, soalnya saya menganggap model geologi itu rata atau datar gini, jadi nggak perlu elevasi. Dan juga pengukuran itu source-nya itu saya menempatkan itu dari 0, jadi tidak ada meternya itu ke kiri, tidak ada, jadi mulai dari 0. Kemudian setelah itu kita atur jumlah source yang akan kita pakai. Teman-teman harus perlu ingat bentuk source di software ini itu berbentuk segitiga ini terbalik warna merah hitam. Nah, untuk mengaturnya itu di sini ada number sama interval. Nah, karena panjang lintasan itu 50 meter, yang jika kita buat intervalnya itu per 2 meter, maka source yang akan kita dapat itu bisa 26. Dimulainya dari 0. Kan tapi di tabel computation ini dia tidak bisa membaca 0, jadi dimulai dari 1. Kan tapi ntar kita bisa geser, ataupun biasanya dia akan langsung dimulai dari 0. Kita coba dulu. Nah, kemudian untuk intervalnya kita pakai 2. Nah, kemudian setelah kita mengatur jumlah source-nya, kemudian kita atur sinyal seismik yang akan kita pakai. Nah, frekuensi itu kita pakai yang 70. Biasanya untuk pengukuran seismik itu yang tahap study, masih tahap belum eksplorasi yang luas, masih tahap study, dia menggunakan frekuensi 70 Hz dengan tipe-nya itu gelombang itu Richter yang minimum phase, di mana energi maksimum gelombang itu berada pada time ke 0.
Kemudian setelah itu kita mengatur receivernya atau geofone. Nah, pada alat pengukur seismik yang digunakan pada tahap studi ataupun masih dalam tahap pembelajaran, biasanya alat seismik itu menggunakan 24 channel atau 24 receiver. Nah, di sini kita akan menggunakan 24 receiver. Cara yang mengaturnya itu, ini kan ada 5 meter 50 dari 0 sampai meter 50. Jadi interval kita pakai 2. Nah, kalau kita pakai interval 2 meter, receivernya itu 26. Nah, kalau kita mau dia receiver itu 24, caranya gimana? Kalau dimulai dari 0, berarti receivernya itu terakhirnya itu berada di 48. 46. Nah, agar ada near offset sama far offset, jadi saya memulai given itu dimulai dari meter kedua, kemudian berakhir di meter 48. Nah, untuk near offsetnya dia kan dari 2 meter dia. Jadi near offset itu merupakan jarak terdekat antara geofone dengan sumber. Jadi jarak terdekat pertamanya itu berada pada 2 meter. Jadi source itu dimulai dari 0, sedangkan receivernya itu dimulai dari meter kedua. Nah, untuk far offsetnya itu meter 50, dimana geofone terakhirnya itu berada di meter 48, sedangkan source terakhirnya itu berada di meter 50. Setelah itu majunya itu tidak perlu kita ketik, biarkan saja. Kemudian untuk time ini, di sini kotak time ini kita akan mengatur time pengukurannya. Nah, untuk pertama start, jadi kita akan mengukur alat seismik kita itu akan mulai mengukur gelombang seismiknya pada time keberapa. Nah, biasanya kita pakai yang mulai dari 0 saja, dari start dimulai diberi source, dia langsung mengukur. Nah, stopnya itu kita pakai 1 second saja. Nah, stop ini itu merupakan record length-nya. Jadi panjang atau lama pengukuran data seismik itu selama 1 second. Kemudian untuk sampel ini atau sering disebut sampling rate. Sampling rate itu merupakan pencacahan atau dimaksud itu yaitu dengan berapa second dia akan mengukur, setiap berapa second dia akan mengukur. Jadi misal saya menggunakan sampling rate 4 milisecond, dia akan mengukur data seismik itu selama 1 second, tetapi setiap 0,004 milisecond. Jadi setiap 0,004 second dia akan mengukur data seismik, tetapi sepanjang 1 second. Itu maksud dari record length sama sampling rate. Kemudian setelah itu kita OK. Nah, di sini akan muncul lagi tabel edit polygon. Di sini kita akan memberikan litologi atau batuan yang akan kita mau pada model geologi yang akan kita buat. Nah, yang pertama itu saya akan membuat batuan sedimen, yaitu sandstone. Sandmin saja. Saya buat sandmin. Dia kita apply parameter, kemudian apply patternnya. Kemudian kita beri nama dari lapisannya ini. Misalnya kita buat namanya itu sandmin L1 lapisan 1 sandmin. Kemudian kita OK. Nah, di sini udah dimulai. Dapat kita lihat ini merupakan model geologi yang pertama kita buat. Dia memiliki panjang itu 50 meter dengan kedalaman 50 meter. Nah, untuk tadi yang saya bilang tadi, segitiga merah yang terbalik ini merupakan source-nya, dimulai dari 0. Sedangkan yang ini, yang warna hitam ini, saya baca dulu, maaf.
sini ada hitam hitam kecil, itu merupakan receiver kita. Jadi receivernya dimulai dari 2 berakhir di 48. Ini ada hitam kecil di bawah dari source yang akan kita beri. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin membuat jika kita ingin membuat lapisan kedua, kita dapat melakukannya dengan cara seperti ini. Misal lapisan pertama itu cuma sampai meter 20. Teman-teman tinggal ngeklik di sini 50. Teman-teman bisa drag ke atas, tarik ke atas. Jadi misal lapisan pertama cuma 20 meter. Teman-teman bisa membuat dia di 20 meter. Nah, lapisan pertama seperti ini. Kemudian untuk lapisan kedua gimana? Jadi kita bisa menambahkan poligon. Caranya gimana? Caranya klik kanan, kemudian new polygon. Nah, kita bisa membuat poligon baru seperti ini. Kita klik. Lapisan keduanya sampai meter 40. Kita cuma sekali klik aja. Nah, di akhir kita klik 2 kali. Usahakan garisnya itu benar-benar mepet dengan desain pertama, agar nanti waktu pengukuran tidak terjadi error. Kemudian untuk di poligon terakhir kita klik 2 kali untuk menutup poligonnya. Nah, di sini kembali dia akan memunculkan kotak dialog edit polygon, dimana kita harus memberikan litologi lapisan kedua itu apa, mau buatan apa. Nah, lapisan kedua saya masih menggunakan sedimen, tapi saya ganti dengan sand clay. Apply parameter, apply pattern, kemudian kita kasih nama L2 sand clay, kemudian OK. Nah, ini lapisan kedua kita. Dimana tadi lapisan pertama itu adalah sand min, kemudian yang kedua lapisan itu sand clay. Nah, kita akan buat 3 lapisan di sini. Caranya gimana? Sama seperti tadi, kita tinggal new polygon, kemudian klik di sini pas di akhir lapisan pertama, lapisan kedua, sorry. Kemudian kita tarik sampai meter 50, karena kedalaman yang tadi kita atur cuma sampai 50. Kemudian kita tarik ke kanan, usahakan dia lurus. Kemudian klik 2 kali. Nah, kemudian kita masukkan lagi litologinya apa. Nah, di sini saya akan masukkan sandstone min. Kasih nama L3 sandstone min. Kemudian OK. Nah, ini merupakan model geologi yang akan kita gunakan untuk simulasi pengukuran seismik pada pengolahan ini. Nah, selain model geologi yang seperti ini, yang dia lurus saja, tidak ada terjadi patahan ataupun sesar atau sesuatu, kita juga bisa membuat model geologi yang ada patahannya. Cara gimana? Teman-teman tinggal ini bisa buat poligon baru ataupun tarik yang tadi. Maaf, karena sudah awalnya terbuat. Jadi untuk membuat model geologi yang ada patahannya, bisa saya ganti. Ini kita delete dulu. Dan ini juga kita delete. Jadi misalnya kita buat untuk lapisan kedua, lapisan ketiga itu ada patahannya. Caranya gimana? Misalnya seperti ini. Saya membuat ada patahan new polygon sama seperti tadi. Jadi lapisan kedua, lapisan ketiga itu terjadi patahan. Saya buatnya seperti ini.
Nah, di sini kita kasih nama dia, misal sedimen juga tadi sand clay. Parameter, kasih nama. Oke. Kemudian untuk pesan selanjutnya kita buat lagi ini polygon. Dia misal saya buat seperti ini. Beda lapisan. Kita buat dia lapisan itu sandstone min. Ini. Kita kasih dia nama sandstone min. Mengubah patternnya, kemudian oke. Nah, untuk lapisan terakhir kita buat itu clay. Ini polygon. Jadi teman-teman bisa berkreasi membuat model geologi yang teman-teman inginkan. Bisa berbentuk ada, bisa saya buat bentuknya itu ada apa? Nanti saya berikan bentuk yang lain seperti ada syncline, anticline. Nah, seperti ini saya buat anticline ya. Misal. Saya buat seperti ini. Saya kasih nama dia clay. Cell, sorry. Cell. Nah, bisa kita satu saja ini ke sini. Dia ada patahan sama ada anti-clean di sini. Nah, teman-teman terserah mau buat bentuk geologi seperti apa, tapi usahakan dia bentuk geologi itu sama dengan bentuk geologi yang ada di lapangan yang teman-teman lakukan pengukuran. Nah, setelah seperti ini, setelah kita buat model geologinya, kita dapat melakukan simulasi pengukuran seismiknya. Caranya gimana? Di sini ada tab run. Di sini teman-teman pilih yang acoustic modeling. Nah, di sini teman-teman melakukan menyimpan terlebih dahulu file kalian ini di mana. Soal saya buat di D. Saya buat folder baru. Saya buat nama itu tutor. Dan save. Nah, dia akan lakukan pengukuran. Nah, teman-teman harus menunggu dia selesai melakukan pengukuran. Itu dari, ini ada poinnya itu, poin 3 dari 4. Karena ada 4 lintasan ya. Jadi dia akan mengukur pertama lintasan pertama, lintasan kedua, yang ketiga, keempat. Mohon maaf, bukan 4, tapi di sini belum melakukan pengukuran, dia masih menunggu. Itu dia kan tadi kita menggunakan source itu 26. Nah, dia akan melakukan pengukuran 26 kali setiap source itu. Source pertama dia akan mengukur, merekam semua receivernya, kemudian source kedua juga begitu. Sampai akan selesai nanti akan mendapatkan data seismik dari hasil simulasi pengukuran kita. Nah, di sini ada 1 dari 26. Jadi teman-teman harus nunggu sampai selesai. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan penunggu sampai 26 karena saya sudah pernah melakukannya. Untuk mematikan pengukurannya, membatalkannya, teman-teman bisa mengklik terminate.
Nah, untuk tutorial Tesla kali ini sampai di sini. Ntar kita akan lanjut bagaimana mengekspor datanya dari Tesla, kemudian akan digunakan di software-software selanjutnya. Terima kasih sudah menonton tutorial Tesla kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen. Jangan lupa di like dan subscribe.